Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 21 November 2025 hari Jumat, yang dimana inilah minggu terakhir di minggu ketiga di bulan November 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain ya. Sorry, ini aduh, sakit banget tenggorokannya kan ya. Jadi kemarin yang di Discord, sorry nggak bisa banyak ngomong, padahal saya itu maunya banyak ngomong kemarin pada saat NFP gitu ya. Malas banget saya itu kemarin ngetik gitu kan. Jadi di sini untuk kemarin NFP-nya itu gimana ya, hasilnya itu tidak sesuai yang saya inginkan sih sebenarnya dengan data NFP kemarin. Data NFP kemarin itu kan data NFP untuk di bulan September ya kan. Jadi otomatis di data bulan September di sini ini adalah data di bulan September, 1 bulan sebelum US government shutdown ya kan. Kemudian data yang keluar ini sebenarnya sudah saya kasih tahu kemarin, hasil NFP dan UR ini mix, karena kalau kalian lihat tingkat NFP-nya itu naik luar biasa dari yang sebelumnya. Ini kan kita berbandingkan dengan di bulan Agustus ya. Agustus itu 79, kemudian actualnya sebelumnya 79 untuk di bulan Juli. Agustus keluar di 22, tapi ternyata dari 22 direvisi ke minus 4.000. Kemudian keluarnya di apa namanya di September ini adalah 119.000, 2 kalinya dari data forecast dan sangat jauh dari data sebelumnya. Walaupun di sini dari tingkat penganggurannya ini itu naik sedikit menjadi 4,4 dan tingkat pendapatan rata-rata per jamnya itu turun sedikit ke 0,2. Jadi sebenarnya sih overall kalau boleh saya bilang ini hasilnya mix, tapi kalau dilihat lebih rinci ini harusnya bagus buat USD karena jaraknya itu beda lagi sedikit. Jadi yang saya maksud jarak kemarin pada saat di Discord tuh begini ya. Di sini data sebelumnya kan 79, kemudian perbandingannya 75, kemudian ini kan cuma beda 4.000, kemudian keluarnya 22, kemudian dari 22 ini di minus lagi 4, berarti kan ibaratnya di sini adalah minusnya itu dari 79 ke minus 4. Nah, dari minus 79 ke minus 4 dibandingkan dibandingkan dengan minus 4 ke 116 itu kan jauh sekali. Even itu bahkan dari minus 4 sampai ke minus 7 ditambah 79 dengan perbandingan 53, ini tetap hasil yang keluar semalam itu lebih tinggi sebenarnya dibandingkan dengan data-data sebelumnya. Jadi kalau kalian lihat data NFP kemarin hasilnya mix ya, in the end sampai malam hari baru dia memberikan data positif sebenarnya bagi USD. Hasil dia itu kemarin untuk di XAU turun sampai ke 43. Dan saya lupa kasih tahu sebenarnya ini untuk di Amerika itu sudah masuk daylight saving time ya. Jadi untuk di Amerika sekarang jamnya itu sudah mundur 1 jam. Jadi yang biasanya market Amerika open, New York Stock Exchange itu opennya jam setengah 10 WITA atau yang jam setengah 9 WIB, sekarang mundur menjadi setengah 11 WITA atau enggak jam setengah 10 WIB. Jadi dengan demikian hasil ataupun pergerakan malam bakal lebih terasa. Jadi kalian yang ingin trading di trading di jam US, saya rasa bakal lebih sering begadang sih, karena kemungkinan market bakal lebih aktif ketika jam 12 sampai jam 1 ya, dari jam 11 WIB atau nggak jam 12 WITA sampai jam 1, intinya 2 jam lah ya, dari jamnya itulah, karena kan New York Stock Exchange itu baru buka jam setengah 11 WITA atau nggak jam setengah 10 WIB. Nah, mendekati 1 jam setelah itu biasanya baru marketnya gila. Jadi kalau kalian mau trade sesi New York pada bulan ke depan, sampai dari bulan ini ya sampai Maret kalau nggak salah, itu bakal sering begadang sih kalau mau. Tapi kalau enggak ya jangan dipaksain gitu ya. Jadi sebenarnya kemarin itu tidak ada setup yang bagus ya untuk ngambil sell. Tapi bagi yang kemarin ada yang extreme sell kemarin ya, karena dari segi 5 menit ini marketnya nabrak supply ya kan, marketnya nabrak supply, kemudian drop, ngambil liquidity, kemudian dia naik, kena supply lagi, dan kemudian dia turun lagi. Jadi kalau dilihat sebenarnya bagi yang dapat sell 2 kali sih oke lah. Terus ada juga yang ngambil sell di 4105 di sini mungkin bisa dapat juga. Walaupun overall ini tidak saya
tidak begitu saya inginkan sih pergerakan kemarin dengan data NFP yang keluar semalam itu. Jadi beginilah ya, ketika yang namanya teknikal dan fundamental itu tidak klop, hasil ini hancur chartnya. Kalian mau ngapain pun ini bakal susah ngelihatnya ya. Jadi kalau dibilang hari ini kita lebih prefer kemana, ini susah sih jujur. Saya juga males sebenarnya bikin analisa hari ini, karena ini analisanya hasil NFP juga tidak begitu menghebohkan ya kan. Malah hasilnya mix dengan demikian jadinya males gitu loh untuk bisa analisa lagi sebenarnya. Tapi kalau mau dianalisa sih bisa-bisa aja ya. Jadi kalau dilihat untuk hari ini saya analisakan ulang ya. Untuk hari ini kita ada news nanti malam adalah manufacturing dan services PMI, dan juga di sini ada revised consumer sentiment. Untuk nanti malam manufacturing diperkirakan akan turun sedikit, dan dari services juga sama akan turun sedikit. Nah, nanti malam sih kita akan lihat. Kalau kalian mau trading pada saat news ini juga boleh sih. Saya rasa ini bakal ada ada gejolak, tapi sebelum gejolak di sini ada beberapa member FOMC yang ngomong sih ya. Di sini ada William, ada Speak, kemudian ada Barr, ada Miran, ada Jefferson, ada Logan, kemudian ada Phil setelahnya. Bukan Phil. Oh, udah sih itu aja. Jadi untuk hari ini kita lebih ngelihat adanya member FOMC. Dan untuk masalah hasil NFP kemarin ngebuat tingkat persepsi ataupun masalahnya possibility, kemungkinan untuk potong suku bunga, surveinya adalah ini turun sedikit dari 78,5 ke 69,5. Jadi untuk sekarang dominasi untuk tidak terjadinya potong suku bunga itu walaupun turun sedikit, tapi ini masih lebih tinggi untuk yang masalah 3,75 sampai 4 ya. Ingat ini tanggal 11 Desember. Otomatis 11 Desember di sini adalah setelah NFP dan sebelum CPI di bulan Desember kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah nih, coba saya lihat sebentar. Seharusnya CPI-nya itu setelah CPI pas ya. Setelah CPI kemudian langsung data FOMC. Ini gila sih. Ya, jadi kalau dilihat dengan data NFP di bulan September kayak begitu, apakah bakal mencerminkan suku bunga tidak akan dipotong? Kemungkinan sih ya. Kemungkinan nggak bakal dipotong. Terus sekarang bagaimana untuk dianalisa gold? Nah, karena kita sekarang sudah di hari Jumat ya. Seperti biasa, kemungkinannya adalah marketnya bakal bisa kayak di tahun 2020. Karena sekali lagi kita masih mendapatkan market ini masih respect 38,2 based on weekly. Ya, dia masih bisa bertahan di atas 38,2 di 3972. Tidak menutup kemungkinan sih sebenarnya untuk di minggu ini marketnya itu bisa tutup di bawah 4000. Tapi kalau memang bisa tutup di bawah 4000 sih itu bakal menjadi angin segar sih. Jadi kita bisa melihat market untuk di minggu depan itu lebih prefer untuk di sell lebih keras sampai ke bawah sampai ke 3900. Tapi kalau misalnya masih respect 4000, saya rasa ini bakal sulit sekali karena seperti di tahun 2020 ya kan. Tahun 2020 di sini ya kalian bisa lihat sendiri, ini saya contohkan lagi. Ini kalian bisa lihat sendiri. Dia masih stay di atas 38,2 dan masih stay di atas ya 38,2 lah intinya ya. Dia masih stay di atas 3, kalau dibilang ini di 1930. Ya, di sekitar 1930 dia masih respect 1930, kemudian dia masih respect 1923 selaku 38,2. Dia stay di sini berminggu-minggu ya kan, kemudian baru akhirnya dia drop ke bawah. Untuk di minggu ini, untuk di versi tahun 2025 ya, saya sih sebenarnya mengharapkan market itu kalau memang mengulang tahun 2020 ya, berarti sekarang ini kemungkinan merahnya pun kalau boleh ya. Bentar, coba saya kasih pandangan yang beda sedikit ya. Di sini berarti dia hijau, berarti dia close di bawah ya.
close di bawah, doji, close di bawah. Oke, berarti untuk di tahun 2025 kemungkinannya yang bisa saya bilang untuk di minggu ini jika memang close ya, adalah kalau boleh nih. Ini 4.000 ya. Kalau dibilang mirip, kalau mau dibilang bisa dimiripin kayak di tahun 2020, berarti minggu ini lagi beberapa jam itu wajib tutup di bawah 4.000. Maka dengan demikian kita bisa melihat terjadinya bearish engulfing dengan mengengulf body di minggu lalu. Dengan demikian ya berarti otomatis minggu depan kita melihat adanya penurunan lagi, walaupun tidak untuk kemungkinan kalau dilihat di tahun 2020. Walaupun di sini dibilangnya ini adalah bearish engulfing body, tapi minggu depannya dan sampai 2 minggu lagi ini marketnya justru naik dan sideways. Baru 3 minggu setelahnya dia beneran drop ke bawah. Jadi kalau bisa sih ini untuk di minggu ini ya, kalau dia break di bawah 4.000, semoga minggu depan itu sudah break di bawah 38,2 selaku selaku supportnya yang valid dari segi weekly. Semoga sih ya. Jadi otomatis untuk dari segi weekly saya masih prefer untuk ambil sell, karena sekali lagi dari segi weekly saya masih mengharapkan tercipta yang namanya wave 4 dengan pola ABCD. Dengan target sampai mana? Kalau dilihat, kalau dicari paling make sense ataupun cari paling yang sebenarnya gimana ya, paling nggak ngotak sih sebenarnya sampai sini. Kalau boleh ya kan, sampai 3,5. Dari 3,5 di sini kita baru tembak sampai bodoh sampai 5.000 kayaknya, atau mungkin sampai 6.000 bisa jadi ya. Tapi kalau misalnya memang nggak dikasih ya kan, ya berarti kemungkinannya hanya sampai 3.700-an, mungkin 3.600 atau mungkin kena Fibonacci 61,8 Fibo weekly tadi ya. Intinya untuk sekarang dari segi weekly kita mendapatkan 4.000 sebagai angka psikologi plus sebagai level yang krusial dari segi time frame weekly. Adapun kita melihat adanya penutupan di bawah 4.000 selaku weekly, itu bisa menjadi trigger walaupun 38,2-nya ada di 3925. Semoga sih itu bisa menjadi trigger dengan jelas ketika drop di bawah 4.000 pada minggu ini. Minggu depan bisa menjadi trigger marketnya turun sampai 3.900, even itu bisa lebih rendah sampai 3.800. Semoga sih. Dengan demikian kita mendapatkan arah yang jelas sampai akhir bulan ya. Itu dari segi weekly. Tapi kalau misalnya dia break ke atas, saya sih tidak expect banyak ya kalau dia mau bergerak naik. Jujur saya nggak expect banyak kalau dia itu mau bergerak naik, kecuali tiba-tiba ada news yang membuat safe haven aset itu naik lagi, ya ini pasti bakal naik. Cuman dengan sekarang moodnya sih lebih berat, ini bakal ke bawah sih. Kalau sampai ini drop di bawah 4.000 ya beneran nih, kata kuncinya 4.000 ini bisa menjadi level yang sangat penting ya. Ini sekali lagi saya buat level 4.000 sebagai angka psikologi plus angka kunci dari segi weekly. Wajib ada candle body close di bawah ya. Kalau dilihat ini kan hampir banget ya di awal November kemarin. Jadi sekarang kalau memang dia bisa mau di bawah 4.000, ini bearish engulfing, kemungkinan dia bahkan turun untuk ngambil liquidity di 3929 dan 3887. Oke, itu dari segi weekly. Secara indikator kalau kita lihat ini tinggal turun aja sih di bawah overbought dari segi weekly time frame RSI. Kemudian dan dibantu dengan yang namanya stokastik juga sama-sama bergerak ke bawah, dan ini sudah mulai melebar lagi. Saya rasa 4.000 bakal jebol sih. Semoga aja sih ya. Dengan demikian kita sih tradingnya bakal gampang, kita ambilnya sell aja terus ya. Dan dari segi daily ya, weekly pandangan saya pribadi masih nge-sell dengan mengharapkan pola ABCD tadi ya kan. Untuk dari segi daily ini yang sebenarnya agak sulit dilihat ya, karena kalau dilihat dari segi daily memang kemarin harganya mantul di kisaran 4.000 dan sebagainya. Nah untuk sekarang
Saya rasa untuk di kisaran 4060 sampai 4050 ini lebih presisi ke H4 ya, bukan dari segi daily. Kalau dari segi daily sekarang boleh saya infokan adalah jika semisalnya terdapat body candle close di bawah 4032. Kalau mau lebih presisi di 4030. Kalau mau lebih presisi sekali, kalian pakai line chartnya yang di sini di 4023 atau di 4025 ya, bebas kalian mau pakai versi line chart atau pakai versi candlestick. Kalau saya pribadi, saya lebih prefer memilihnya itu dua ya, antara 4030 dan 4023. Berarti akan didapat didapat ini di dua ini ya, dua ini akan menjadi titik kunci dari segi daily. Walaupun sekali lagi ya, 4000 ini adalah titik kunci weekly, bukan titik kunci daily ya. Jadi dia harap diingat 4000 adalah titik kunci weekly. Jadi kalau kalian ngelihatnya ini view-nya adalah bullish ya, at least weekly di atas 4000 kalian boleh melihatnya masih bullish. Tapi kalau weekly sudah drop di bawah 4000 mungkin kalian pandangannya sudah berubah menjadi bearish ya. Karena kalian mau pilih yang mana. Jadi kalau saya pribadi untuk sekarang dari segi daily ini ya, ini dua area ini akan menjadi area menurut saya yang lebih prefer dilihat jika semisalnya kita melihat body candle close. Tapi kalau semisal kita tidak melihat adanya body candle close di bawah 4030 sampai 4023, minimal adalah kita bisa melihat body candle close di bawah low hari Kamis kemarin. Jika kita mendapatkan body candle close di bawah low di hari Kamis, berarti ini mencerminkan marketnya itu di hari Senin bakal langsung ngegap ke bawah dan langsung bisa drop di bawah 4000. Karena low di hari Kamis di sini itu gimana ya, bentukannya doji soalnya. Jadi dengan bentukan doji seperti ini, dengan di hari Jumat tutup di bawah 4000 berapa nih, 4038 minimal ya. Jika memang dia nggak bisa tutup di bawah 4023, berarti di hari Senin itu marketnya bisa lanjut turun. Minimal sih saya pengennya gitu ya. Kalau kita sekarang bicara structure tentu aja ini tidak berubah dari segi daily ya. Tetapi dari segi daily kemarin dia sudah saya infokan bahwa dari segi daily tidak menutup kemungkinan memang strukturnya ini adalah bullish ya. Memang ini strukturnya adalah bullish, dia sudah change of character di sini, tetapi tidak menutup kemungkinan dari segi daily justru bisa pelan-pelan, walaupun tidak merubah struktur besarnya, tapi secara pelan-pelan dia sudah mulai berubah tapi pasti. Nah, dimana secara internalnya ataupun secara minornya sudah mulai ngebuat yang namanya bearish ya. Versi daily, jika memang ingin melakukan change of character di sini. Sekali lagi dari segi daily, jika terjadi change of character beneran bearish, dia wajib close di bawah 3929 ya. Tapi kalau misalnya dalam pergerakan internal ataupun minor ingin melakukan yang namanya bearish structure, otomatis kita perlu yang namanya lower low dari harga 3997 ya. Karena ini kan sekali lagi ini majornya masih begini ya. Ini majornya masih ngebuat high low high. Oke, jelas ya. Kemudian dari segi minornya itu kita perlu yang namanya ngebuat low yang baru. Nanti otomatis dia ngebuat lower low. Di sini lower high, potensial ngebuat lower low. Jika secara internalnya di sini dia ngebuat lower low di bawah 4000 secara daily close, maka otomatis di sini change of character kemungkinan bisa terjadi. Makanya tadi saya udah bilang pelan tapi pasti, ini minornya bisa membuat kepastian dia bakal drop ke bawah. Ya. Jadi ini kunciannya kalau marketnya ingin ngebuat low baru, wajib break di bawah 3997. Kalau mau ekstrim tadi kan saya udah bilang market close di 4000 berapa nih? 4000 berapa nih? 4038. Tapi kalau mau versi lebih ekstrim lagi adalah kita masih mengharapkan low di hari Jumat minggu lalu
yang ada di harga 4032. Kalau ada candle close di bawah 4032 karena ini mepet dengan 30 dan 23, kemungkinan ya udah lebih prefer kita ngelihatnya di bawah. Semoga sih begini close-nya ya. Kalau close-nya begini, wah ini enak banget nih. Apalagi ditambah dengan weekly close di bawah 4000. Kayak begini nih. Aduh, enak banget nih di hari Senin ini kita bisa langsung instant sell sih dari Senin. Ya kalau dikasih retrace naik sedikit, retest 4000, kita langsung instant sell. Itu. Saya sih pengennya begini close-nya. Tapi kalau misalnya nggak dikasih dan justru close-nya kayak begini ngambang ya kan, wah susah. Kalau close-nya sampai begini, apalagi sampai diam di tengah-tengah 4050, aduh capek banget, beneran capek. Ya, dari segi daily tidak berubah, kemudian dari segi indikator stokastik RSI masih tengah-tengah, jadi tidak bisa banyak yang bisa saya sampaikan. Oke. Kemudian dari segi time frame H4. Ingat ya, ini adalah daily nih, ya. 23 dan 30 adalah daily, sedangkan H4 ini adalah 60 sampai 50. Udah. Untuk sekarang kalau kalian mau ngeliatnya ini versi ekstrim adalah di 55. Ini saya kasih angka pivot lagi tengah-tengahnya ya. 55. Jika misalnya kalian ingin ambil posisi instant sell, kalau ada H4 tutup di bawah 55 ataupun ada H4 tutup di bawah 60, ini kan nanggung banget ya. Dia close di bawah 60, kemudian nextnya ini langsung terbang lagi. Jadi kalau mau cari aman level selanjutnya adalah di bawah 55. Kalau ada close di bawah 55, kalian mau nekat sell ya silahkan sih, karena di sini banyak stop-stop yang kemungkinan bisa disabat di sini. Ya, kalau kalian nggak mau ambil sell, mau ambil buy ya di sini aja. Batasannya dengan stop lossnya udah di bawah ini banyak, ya kan? Kalau secara structure H4 sekarang bagaimana? H4 tetap tidak berubah karena H4 terakhir di sini sudah melakukan yang namanya H4 di sini sudah melakukan yang namanya change of character, ya kan? Jika dia sudah jadi change of character, berarti otomatis di sini marketnya ngebuat yang namanya higher high, higher low, higher high. Walaupun secara pergerakan minornya ataupun internalnya itu sudah ngebuat change of character minor, ya. Minor dalam artian adalah secara pergerakan swing yang dari sini. Ini kan dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high lebih tinggi daripada ini, dia ngebuat low, kemudian dia ngebuat high, ya kan? Kemudian dia ngebuat low, kemudian dia ngebuat high dan ngebuat low, dia lebih rendah daripada ini, ya kan? Dia lebih rendah daripada ini. Ini saya masih ngelihat sudut pandang H4 ya. Kalau versi H1 mungkin lebih kelihatan lagi. Kemudian dia ngebuat high, dia ngebuat low lebih rendah lagi daripada ini, kemudian dia ngebuat high, kemudian dia ngebuat low. Nah, kalau dilihat sekilas, ini sebenarnya marketnya sudah dilihat sih ini campur aduk ya, secara minornya. Secara minor ataupun internalnya ini campur aduk price actionnya. Di sini dia sudah ngebuat low lebih rendah, ya, di bawah 4055, dan di sini dia juga sudah lebih rendah dari 4040 di sini tuh, ya, sudah lebih rendah semua. Tapi dari segi minornya yang kemarin terjadi, dia lebih tinggi daripada ini. Ya, tuh dia lebih tinggi daripada ini. Tapi dia lebih rendah daripada ini. Nah, ya kan lebih rendah daripada ini. Jadi ini campur sari sih, beneran kayak campur sari ya. Agak susah. Tapi kalau kalian pakai line chart, pakai line chart pun juga masih agak problem sih ya. Kalau versi line chart sebenarnya kalian bisa kelihatan ya, ini dia ngebuat, dia sudah change of character di sini. Di sini di versi line chart ya, versi line chart di sini sudah di sini sudah change of character, ya kan? Dan versi H4-nya di sini juga internalnya sudah change of character juga di sini. Di sini marketnya melakukan change of character dan dia membuat kenaikan. Jadi potensi versi line chart ya, ini adalah lower high-nya. Jadi versi internal line chart ini dia ngebuat low, dia ngebuat high, dan ini berusaha untuk ngebuat lower low lagi bawah. Untuk sekarang dari versi line chart ini adalah potensial lower high. Walaupun secara majornya ini masih naik karena ini adalah low, ini adalah high, dia masih bergerak ke atas ya.
Tapi secara minornya ini dia sudah begini. Nah ya, dia tinggal tunggu break of structure aja di bawah ini. Dia bisa menjadi yang namanya internal low ya, internal lower low. Misalkan kita bisa melihat ini lebih rendah. Ada penutupan candle H4 di bawah 4059. Kalau ada H4 tutup di bawah 4059, otomatis marketnya sudah berubah menjadi bearish internal dengan membuat low, lower high, dan lower low misalnya ya. Tapi sekarang kan belum kelihatan nih, masih jalan nih H4-nya. Jadi secara H4 majornya ini masih bullish, tapi secara minor ataupun internalnya sudah mulai bearish. Konfirmasinya adalah jika ini beneran bearish, dia break di bawah 4060, tutup candlenya ya, otomatis dia sudah menjadi bearish. Makanya tadi kalau kalian ingin sell nekat, ya udah di bawah 4055 sell boleh. Target sampai mana? Ya ini daily resistennya yang ada di 30 sampai 23, udah terserah. Kalau versi H1 gimana? Versi H1 ini kacau chartnya. Sebelum saya lanjut, di H4 kalau dilihat chart stokastik dan RSI, stokastik ini menghadap ke bawah, dia berusaha keluar dari angka 50, dan secara RSI dia masih bertahan di bawah 50. Jika ngedorong ini stokastiknya di bawah 50 lagi sekali dan didukung dengan RSI yang masih di bawah 50 dan menghadap 40, justru ini bisa kita melihat penurunan mungkin sampai di bawah 4030. Ini bakal cepat sih. Ini tinggal tunggu kepastian semuanya ya. Kepastian H4. Dia di bawah 4060, stokastik di bawah 50 keduanya ini benar didorong lagi dikit ya menghadap 40. Sedangkan sekarang ini 4642. Kemudian secara RSI juga drop di bawah 40, ini bakal cepat ke bawahnya. Kayak ngitung waktu aja, ini bakal cepat ke bawah. Kalau versi candlestick sih ini beneran tekanan bearishnya kencang ya. Yang pertama, kenapa saya katakan tekanan bearishnya kencang? Yang pertama, dia ngebentuk V-shape di sini. Bukan V-shape sih, ya V kebalik lah ya di sini, ngebuat gunung. Naik 4 candle bullish dihajar dengan 3 candle bearish. Langsung selesai. Kemudian di sini doji, oke ini nggak termasuk. Kemudian di sini dia ngebuat low lebih rendah daripada ini. Kemudian ketika dihajar dengan bullish engulfing di sini, marketnya gagal untuk break yang high di sini. Alhasil ini bullish engulfing dihajar pakai bearish engulfing. Jadi ibaratnya kayak naik dihajar turun. Ketika dihajar naik lagi, dia gagal ngebreak high-nya di sini. Bearishnya gagal, kemudian dihajar lagi turun. Jadi kalau dilihat memang secara bentukan candlenya ini ekor-ekor bawah ini banyakkan bullish ya kan tuh. Jadi ibaratnya setiap harga turun itu ada yang beli. Tapi ketika harga turun banyak yang beli, kalian bisa lihat sendiri semenjak dia ngebentuk gunung di sini. Dia turun memang dia naik, dia turun memang dia naik, dia turun memang dia naik, tetapi ketika dia naik dia tidak ngerubah structure bearishnya di sini. Ya, walaupun kita mendapatkan berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Ya, 6 candle H4, jadi 6 kali 4 24 sudah 24 jam. Di sini marketnya itu masih diam di tengah-tengah dan tidak bisa break di atas 4109. Jadi ya udah. Ya, jadi sekarang ini kalau dilihat ini bearishnya lebih kencang sebenarnya. Walaupun memang tadi saya udah bilang ini setiap harganya turun ada yang nge-buy. Jadi kalau memang nanti ada volume bearishnya yang kencang ke bawah, maka tadi didorong dengan stokastik dan RSI-nya menghadap ke bawah semua, ini bisa langsung gini ke bawah. Ya, entah itu kapan terjadi. Mungkin pasukan bearishnya nanti sesi London mungkin baru dihadir, atau mungkin sesi New York, atau mungkin kapan ya kan, nggak tahu deh. Ya, intinya gitu. Secara H1 kalau dilihat ini hancur sih. Saya nggak bisa ngelihat view secara H1 ini. Walaupun saya tutup semua ya, walaupun saya tutup semua di sini, yang bisa saya kasih untuk versi H1 cuma ini ya, di harga 4050. Ini doang yang bisa saya kasih nih versi H1. Nah, ini doang nih versi H1. Kalau ada H1 di bawah 4050 lagi sekali, ya kan dibarengi dengan H4,
Ini drop sih. Nah, sekarang pertanyaan dropnya sampai mana? Yang pertama di sini memang kita ngebuat yang namanya ada liquidity di bawah di sini, ataupun ibaratnya kayak stop order di sini dua. Ya, di sini dan di sini. Kayak begini sih bentukannya. Ini nyambung sih. Tapi kalau memang ini market nanti memilih lanjut turun ya, ini bisa kencang ke bawah. Jadi kalau yang mau sell sabar dulu sih. Ini menurut saya kalau mau sell di atas agak sulit juga. Kalau sell di bawah lebih baik tunggu konfirmasi beneran close break di bawah baru kita sell di bawah. Kalau sell di atas jujur saya juga nggak dapat nih sell yang bagus di mana. Ini pucuk-pucuknya juga nggak terlalu bagus. Kalau dilihat 15 menit, apakah ada liquidity yang kemungkinan bisa dimakan? Gak ada sih. Ini 4000 dulu, 4030. Iya di sini. Nge-sweep lagi. Di sini dia gagal nge-sweep dan naik. Untuk nge-sell di atas sih saya masih agak ragu. Agak ragu ya. Kalau dicari trendline di mana? Mungkin bisa saya kasih trendline minor deh kayaknya ya. Coba deh. Oke, ini ada satu trendline sih ya. Tadi ada trendline 1 ya, versi H1. Ini harga masih di atas trendline, dia sudah respect 1 dan 2 ya. Sudah respect 2 dan ini marketnya bergerak naik. Untuk bagian atas kalau saya paksa di sini enggak sih, belum bisa ya. Di bagian bawah ini nggak bisa ya. Ini bisa menjadi satu konfirmasi lagi ya. Ini bisa menjadi suatu konfirmasi harga trendline di sini. Jadi kalau kalian masih berpandangan bullish selama harganya masih respect trendline di sini, kalian masih oke lah untuk berpandangan untuk ambil posisi buy ya. Jadi trendline ini bisa menjadi patokan sebagai kunci jika marketnya itu masih bergerak naik ke atas. Kalau mau bearish ya, ini sih jujur saya juga bingung nge-sell di atas di mana nih. Jelek banget dah sumpah untuk nge-sell di atas. Bukannya nggak bisa, bisa aja. Cuma kalau saya kasih bermasalah sih. Nggak ada yang bagus-bagus amat. Oke. Jadi untuk hari ini kalau kalian mau skip nggak masalah. Kalau kalian ingin buy selama harga masih di atas 4050, 4055 dan 4060 ya kalian boleh kepikiran buat ambil buy. Tapi kalau H4-nya sudah break di bawah semua di sini dan ditambah H4 juga break trend line-nya, ini bubar sih. Ini banyak yang bubar pasti. Tapi kalau kalian mau tunggu ambil sell di bawah itu lebih bagus. Tapi kalau kalian mau ambil langsung instant sell, pikir-pikir 2 kali aja ya, karena ini overall marketnya masih bergerak sideways dari sini sampai sini ya, sebanyak 700 pip dari 4110 sampai 4039. Oke, jadi jangan dipaksa. Jadi kalau misalnya memang ingin ambil posisi, scalping keluar masuk aja dulu, jangan ditahan terlalu lama selama ini 4050 belum break dari segi H4 dan H1. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD minggu depan. Bye bye.